Assalamualaikum Pak Somad. Waalaikumsalam. Rupanya kalian. Ayo sini. Ada apa nih? Kami dengar Pak Somad sakit ya? Oh, iya. Sudah 3 hari ini agak demam. Sekarang sudah agak baikan kok. Oh, syukurlah kalau begitu. Oh iya, kami membawa sesuatu untuk Pak Somad. Oh iya? Apa itu? Kami ada sedikit makanan untuk Bapak. Mudah-mudahan Bapak suka. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Nak. Kalian memang anak-anak yang baik. Loh, Pak Somad kok kelihatannya sedih sekali? Kenapa? Iya, Pak Somad kok sedih? Tidak apa-apa, anak-anak. Bapak cuma terharu. Bapak jadi teringat masa lalu Bapak. Seandainya ketika kecil Bapak sebaik kalian, mungkin nasib Bapak tidak seperti sekarang ini. Maksud Pak Somad? Ceritanya panjang, Nak. Bapak khawatir kalian akan bosan mendengarnya. Ah, tidak Pak. Kami sangat senang kok bila bisa mendengarnya. Iya kan teman-teman? Iya Pak, benar. Baiklah, begini ceritanya. Ketika Bapak seusia kalian, tidak banyak kebaikan yang Bapak lakukan. Sedihnya, Bapak justru akrab dengan kenakalan dan keburukan lainnya. Loh, memangnya apa yang Bapak lakukan sewaktu kecil? Di usia itu, Bapak sudah terbiasa melakukan perbuatan jelek, bertengkar dengan teman-teman, mencuri, hingga melawan orang tua. Sampai puncaknya, Bapak diusir dari rumah. Lalu, Pak Somad tinggal di mana? Bapak tidak tinggal di mana-mana. Bapak pergi ke terminal bus, ke pasar-pasar, ke emperan toko, dan kemana saja tak tentu arah. Lalu, Bapak makannya bagaimana? Bapak makan apa saja yang bisa Bapak makan, tak peduli halal dan haram. Hah? Berapa lama Bapak menjalani semua itu? Cukup lama, Nak. Sampai pada suatu hari, Bapak jatuh sakit yang teramat parah. Lalu, siapa yang merawat Pak Somad? Terus, bagaimana sampai Pak Somad bisa ada di tempat ini? Itulah kebesaran Allah, Nak. Di tengah kepayahan dan kesendirian Bapak, ada seorang ustadz yang menolong Bapak, mengobati hingga Bapak sembuh. Ustadz itu pun membimbing dan mengajarkan banyak hal, terutama tentang hidup dan agama, hingga Bapak benar-benar tersadar dan bertobat kepada Allah atas segala dosa yang pernah Bapak lakukan. Sejak itu pula lah Bapak bertekad untuk hijrah dari kegelapan hidup di masa lalu menuju hidup yang terang di bawah naungan Islam. Dengan bantuan beliau pula lah, akhirnya Bapak bisa bekerja di sini. Sudah dok, istighfar. Kita semua juga sedih dan terharu. Iya dok, sudah diam. Lebay bener sih. Assalamualaikum. Oh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Kiai? Dari rumah. Kelihatannya serius sekali pembicaraan kalian. Iya Pak Kiai. Pak Somad baru saja bercerita tentang perjalanan hidupnya yang luar biasa. Iya Pak Kiai, Pak Somad hebat. Dari masa lalu yang kelam bisa menjadi baik seperti sekarang. Apa istilahnya tadi Syamil? Hijrah dok. Oh iya, hijrah. Dodo lupa. Ya. Pak Kiai, hijrah itu bukannya perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Kok Pak Somad hijrah sih? Iya betul. Memang Pak Somad hidup di zaman Nabi. Yang dikatakan Syamil dan Dodo itu betul. Namun hijrah itu memiliki 2 arti, secara tempat dan secara makna.
Hijrah secara tempat seperti yang Syamil bilang memiliki arti berpindahnya Nabi dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Nah, kalian sudah tahu kenapa? Begini, Nabi dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kota Mekah dikarenakan penduduknya yang sangat bermusuhan terhadap Islam dan dakwah. Berbagai tekanan dan penyiksaan harus dialami kaum muslimin saat itu. Lalu, kenapa kota Madinah yang dipilih? Karena penduduk kota Madinah jauh lebih bersahabat kepada Nabi dan dakwahnya, sehingga mereka bisa menerima Islam berkembang di daerahnya. Itu terjadinya kapan, Pak Kiai? Itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Penting untuk kalian ketahui, peristiwa hijrah inilah yang kemudian ditetapkan sebagai awal tahun penanggalan Islam atau Hijriyah. Lalu, arti yang satu lagi bagaimana Pak Kiai? Arti yang kedua hijrah secara maknawi, yaitu berpindahnya seseorang dari perilaku buruk kepada yang baik, dari kemaksiatan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kegelapan menuju cahaya Islam. Dan itu bisa terjadi kapan saja dan oleh siapa saja, termasuk apa yang terjadi pada Pak Somad ini. Oh, begitu ya. Syamil pikir hijrah itu cuma perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Iya, Dodo pikir juga begitu. Ternyata luas sekali ya arti hijrah. Berarti setiap orang bisa melakukan hijrah ya Pak Kiai? Betul, Syamil. Berarti kalau di rumah Dodo makanannya tidak enak, terus Dodo pindah ke warung, Dodo melakukan hijrah juga dong. Dodo, makanan terus pikirannya. Hehehe, Dodo gitu loh. Wah, sudah masuk asar. Saya azan dulu Pak Kiai. Alhamdulillah. Silahkan Pak Somad. Permisi. Ayo, kita bersiap-siap. Yang belum wudu, cepat berwudu ya. Oke deh, let's go. Dodo.